Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Eldin Fridianto. Saudara, jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun ibadah haji, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan inti dari ibadah haji. Saudara, saat wukuf, inilah semua jemaah haji berkumpul di Padang Arafah sejak siang hari hingga petang. Jemaah haji mendengarkan khutbah wukuf, sholat wajib, hingga zikir dan berdoa. Dan saudara, setelah wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia akan bergerak ke Musdalifah dan Mina. Sebagian jemaah akan bermalam di Musdalifah, sementara bagi jemaah yang murur atau melintasi Musdalifah tanpa turun dari kendaraan dapat langsung berangkat ke Mina tanpa bermalam di Musdalifah. Namun harus melewati tengah malam di Musdalifah. Petugas haji Satgas Mina bersiap menyambut jemaah haji di Mina. Dan hasil pengecekan kami di tenda-tenda alhamdulillah sudah mencapai 95%. Tenda untuk jamaah haji sudah siap untuk dihuni, terutama terkait dengan kebutuhan jamaah, misalkan toilet, kemudian terkait dengan kasur, bantal, spray, kemudian juga terkait dengan AC. Alhamdulillah sudah dicek dan siap untuk ditempati jamaah haji Indonesia, termasuk juga jamaah nanti akan mendapatkan konsumsi selama berada di Mina. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada beberapa rangkaian yang harus dijalankan jemaah, saudara, yakni berihram di miqat dengan membaca niat haji. Kemudian hari ini yakni wukuf di Arafah sebagai inti dari ibadah haji. Setelah wukuf bergeser ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Bisa juga yang murur tanpa turun dari kendaraan. Setelah di Musdalifah, maka selanjutnya menuju Jumrat atau melempar jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh Aqobah, jemaah kemudian tahallul awal dan terbebas dari larangan ihram awal. Lanjut perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Saat pelaksanaan tawaf, usai mengelilingi Ka'bah 7 kali dilanjutkan dengan sa'i. Selepas sa'i dilanjutkan tahallul kedua, menandakan terbebas dari larangan ihram seluruhnya. Kemudian mabit di Mina dalam 3 hari sambil melempar 3 jumroh setiap hari. Dan terakhir tawaf wada sebagai perpisahan dengan kota suci Mekah. Dan saudara, ini adalah pergerakan jemaah setelah usai melaksanakan wukuf Arafah dan sudah menuju ke Musdalifah. Sebagian dari mereka secara bertahap sudah dipindahkan dari Arafah ke Musdalifah dan tidak terlalu jauh sebenarnya, saudara, untuk jaraknya, tapi karena bisa dikatakan ada jutaan jemaah haji yang berpindah dalam waktu yang bersamaan ini dan memang ada sejumlah traffic yang terjadi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan ibadah haji tentunya, saudara. Dan ini merupakan gambar terkini jutaan umat muslim yang masih berada di Arafah setelah melakukan wukuf sejak siang hari hingga menjelang maghrib, saudara. Dan ini adalah inti dari ibadah haji, wukuf di Arafah. Mendengarkan khutbah, berzikir, berdoa, memohon ampunan, sholat. Setelah usai melaksanakan wukuf di Arafah, Anda bisa menyaksikan jamaah umat muslim sudah menuju
dan juga bergeser menuju Musdalifah. Saudara, usai wukuf, jemaah akan bergerak ke Musdalifah. Wamen Hajj Dhanil Anzar menyebut telah menyiapkan petugas untuk mengatur pergerakan jemaah agar bisa lebih lancar. Tahun ini alhamdulillah penertiban pelan-pelan kita lakukan karena masalah klasik yang selalu muncul itu adalah traffic jam, macet, karena memang itu kan terkait dengan pengaturan oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia yang tidak bisa kita ikut campur, tetapi setidaknya yang bisa kita lakukan itu adalah pengelolaan emosi dan psikologi jamaah. Nah, kami tadi sudah mendeploy atau mengerahkan petugas-petugas haji supaya duluan berada di Musdalifah. Supaya kemudian ketika jamaah nanti sampai di Musdalifah, baik yang akan memutuskan melakukan mabit di Mina, berdiam diri misalnya lama di Musdalifah, tapi juga ada sebagian besar hampir 80.000 jamaah itu yang melakukan mabit dengan cara murur. Artinya mabit nanti dia murur di waktu tengah malam jam 11-12, tapi mereka akan langsung menuju Mina, melakukan tanazul, kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian kembali ke hotelnya masing-masing di daerah Shisha dan Raudah. Khusus yang untuk tanazul ada sekitar 20.000, sedangkan yang murur itu ada 80.000. Nah, tim kita siang tadi dari Arafah sudah digerakkan ke Musdalifah untuk standby dan menyambut jamaah di Musdalifah nanti. Kemudian sebagian tim juga ada Satgas Mina namanya, itu sudah bersiap di Mina. Jadi Mas, kami membuat tim, ada Satgas Arafah, juga ada Satgas Mina, Musdalifah, dan kemudian Satgas Mina. Jadi dibagi tiga tempat. Selama ini kendalanya selalu kemudian pengorganisir jamaah di Musdalifah dan juga di Mina. Dan alhamdulillah tahun ini kita berusaha mengantisipasi supaya jamaah jangan sampai jalan. Karena ketika jamaah tidak sabaran di Musdalifah memutuskan jalan, itu yang akan membuat nanti kemacetan semakin panjang. Oke, baik. Dan saudara, setelah dari Arafah, jemaah haji singgah untuk bermalam atau mabit di Musdalifah. Untuk mengetahui kondisi jemaah haji Indonesia, sudah ada jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto, yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Sofyan, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Elgin, alhamdulillah kita sehat. Baik, ya. Sofyan, hingga kini sudah bergerakkah jemaah haji dan apakah persiapannya bagaimana? Apakah sudah matang? Ya, Elgin dan saudara, bisa saya laporkan saat ini saya masih di Padang Arafah, Elgin dan saudara. Jadi kami menuju pergerakan untuk ke Musdalifah. Jadi petugas di antara kami sudah ada yang di Musdalifah, namun sebagian masih di Padang Arafah. Mereka menunggu arahan untuk bisa bergerak ke Musdalifah, membantu teman-teman yang ada di Musdalifah untuk melayani jemaah haji. Namun kami dibagi menjadi beberapa tim. Jadi kalau boleh saya informasikan di sini, ini adalah pas setelah sholat maghrib, Elgin dan saudara. Jadi bisa saya informasikan juga bahwa saat wukuf itu adalah golden moment atau saat-saat yang krusial, saat-saat yang doa yang dipanjatkan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjelang matahari terbenam. Jadi kami juga tadi memvisualkan bagaimana jemaah haji dari seluruh Indonesia menangis, mengungkapkan emosi mereka, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sebanyak-banyaknya doa, baik dari buat diri sendiri, buat keluarga, buat teman, dan buat negara. Mereka memanjatkan doa-doa yang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya di tanah air, dan semuanya dimanfaatkan semaksimal mungkin, Elgin dan saudara, untuk dipanjatkan, untuk dilangitkan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut banyak riwayat dan hadis-hadis bahwa doa yang dipanjatkan pada saat wukuf itu adalah doa yang sangat dijabah. Allah Subhanahu wa taala memang meluangkan waktu seluang-luangnya pada saat
Arafah ini untuk mendengar semua doa-doa yang dipanjatkan. Jadi mereka saat ini tadi saya juga menyaksikan dan kebetulan juga saya juga berdoa memanjatkan doa sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan keluarga. Jadi doa semuanya dikeluarkan sedemikian rupa dan dimunculkan. Jadi semuanya tumpah ruah emosional. Elgin dan juga saudara, kita tahu bahwa wukuf itu adalah salah satu puncak haji. Jadi momen-momen seperti ini tidak lupa, tidak disia-siakan oleh jemaah haji Indonesia, apalagi sudah menunggu begitu lama, mungkin bisa jadi belasan tahun, apalagi bahkan puluhan tahun, tua muda bahkan yang lansia pun dengan kursi roda mereka berdoa bermunajat kepada Allah. Doa yang mereka panjatkan mungkin beragam, tapi yang jelas mereka pasti akan berdoa diundang lagi ke sini, Elgin dan saudara. Jadi inilah adalah momen ketika kita rindu Baitullah, rindu rumah Allah, dan semuanya diungkapkan oleh mereka. Walaupun nantinya bisa jadi kemungkinan itu akan kecil, karena kalau kita daftar haji itu akan lama waktunya, tapi mereka terus bermunajat semuanya, semoga dipanjatkan doanya dan dikabulkan. Begitu lagi. Sofyan, kami akan tahan terlebih dahulu. Kami sudah terhubung dengan tim pengawas haji DPR yang memantau langsung pelayanan dan kondisi jemaah Indonesia di Tanah Suci, dan kita akan bertanya bagaimana catatan usai pelaksanaan wukuf di Arafah, dan sudah terhubung dengan kami, saudara Abdul Wahid, anggota Tim Was Haji DPR RI, fraksi Partai Gerindra, dengan saya El, Pak, di studio. Pak, bagaimana Pak Wahid untuk puncak ibadah haji, wukuf di Arafah telah dilaksanakan. Apakah ada catatan dari Tim Was Haji hingga saat ini? Ya, terima kasih Pak Alam. Selamat malam ya, seluruh pemirsa di Indonesia. Alhamdulillah pelaksanaan haji tahun ini bisa dibilang sukses ya, untuk sementara ini, yaitu mulai terutama di puncak hajinya ini, yaitu wukuf di Arafah berjalan dengan baik, dan saya cek langsung ke tenda-tenda jamaah ya, nyaman ya, di ruangan nyaman, dingin ya kan, enak, dan memang ada yang perlu diperbaiki, yaitu untuk kaitannya tempat tidur yang masih sempit. Ini tahun depan kita upayakan untuk tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah ini sudah sampai jam 7 malam di Arab Saudi. Ini saatnya jamaah ini geser ke Musdalifah. Saya sudah menghimbau dari beberapa jamaah yang sampaikan bidang kelompok-kelompoknya, jangan tergesa-gesa ya, terutama kalau tidak ada dipanggil jangan keluar dulu dari tenda. Kalau sudah dipanggil baru keluar tenda, baru masuk bis untuk menuju Musdalifah. Ini penting karena terus terang kalau mereka keluar, jamaah keluar itu nanti tidak lepas dari kontrol dan akan menjadikan kemacetan, agak kerogitan, dan terutama akan menjadikan kesulitan oleh para petugas. Begitu. Oke, berarti untuk fasilitas ini sudah optimal ya Pak Wahid ya? Ya, saya lihat fasilitas sudah optimal, tapi masih ada perlu perbaikan ya. Perbaikan kaitannya dengan tempat tidur mereka ini yang hanya 45 cm, panjang hanya 75, ini perlu perbaikan ke depan kalau yang akan datang, sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk jamaah ini supaya dikasih fasilitas dan kenyamanan supaya ibadahnya lebih tenang. Ini yang kami upayakan untuk perbaikan untuk tahun 2027. Oke, baik Pak Wahid. Nanti saya ingin bertanya terkait dengan proses pengawasan terkait dengan mabit yang dilakukan di Musdalifah, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami Pak Wahid.